Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Handayani Siregar dengan NIM 2303200037 dari Program Studi Agribisnis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maliku Saleh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah advokasi dan negosiasi bisnis dengan materi membangun kekuatan kolektif, pemetaan stakeholder, dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Langsung saja, sektor agribisnis di Indonesia bukanlah sekedar rantai pasok dari hulu ke hilir yang linear. Ia adalah sistem yang kompleks, dinamis, dan syarat dengan kepentingan yang seringkali saling berbenturan. Di satu sisi, ada jutaan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan, namun seringkali dipinggirkan dalam rantai nilai karena akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar yang adil. Di sisi lain juga ada korporasi besar dengan modal kuat dan pengaruh politik yang signifikan, yang mendorong efisiensi, yang berperan sebagai regulator dan fasilitator. Lembaga swadaya masyarakat yang membawa isu lingkungan dan keadilan sosial, serta konsumen yang semakin kritis terhadap kualitas dan keberlanjutan produk yang mereka konsumsi. Dalam landscape yang sedemikian beragam dan kompetitif ini, upaya untuk mendorong perubahan kebijakan, memperjuangkan hak-hak petani, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Inilah mengapa advokasi menjadi instrumen kunci. Advokasi dalam agribisnis adalah serangkaian tindakan terencana untuk mempengaruhi kebijakan, perilaku, dan opini publik demi terciptanya tata kelola agribisnis yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Namun, advokasi yang efektif tidak mungkin berjalan tanpa pemahaman mendalam tentang medan pertempuran, yaitu para pemangku kepentingan atau stakeholder yang memiliki kuasa dan kepentingan atau isu terkait isu tersebut. Disinilah pemetaan stakeholder dan pembangunan koalisi advokasi memegang peranan yang krusial dan strategis. Identifikasi stakeholder strategis adalah proses awal yang paling fundamental. Ini bukan sekedar membuat daftar nama, melainkan melakukan otopsi terhadap ekosistem agribisnis untuk memahami siapa saja aktor-aktornya, apa saja kepentingan mereka, di mana letak pengaruh mereka, dan bagaimana mereka saling terhubung. Sebuah kesalahan dalam mengidentifikasi stakeholder kunci dapat menggagalkan seluruh upaya advokasi bahkan sebelum dimulai. Secara lebih inti, kita bisa mengelompokkan stakeholder strategis di sektor pertanian, agribisnis ke dalam beberapa kategori besar yang akan kita telaah satu persatu. Yang pertama ada pemerintah, mesin regulasi dan penggerak kebijakan fiskal. Pemerintah dalam berbagai lapisannya adalah aktor yang paling dominan dalam menentukan arah pembangunan agribisnis. Pengaruh mereka bersifat formal dan mengikat karena mereka memegang kekuatan dan membuat penegakan hukum, mengalokasikan anggaran publik, serta menetapkan prioritas nasional. Bukan hanya satu kementerian yang terlibat, melainkan sebuah kabinet yang saling bersinergi dan terkadang bertarung kepentingan. Kementerian Pertanian atau Kementan ini adalah rumah bagi sektor agribisnis. Kementan bertanggung jawab langsung atas kebijakan teknis dari hulu ke hilir. Mereka merumuskan kebijakan tentang produksi, misalnya target swasembada, program kartu tani, distribusi pupuk dan benih bersubsidi, perlindungan tanaman atau pestisida, penanganan pasca panen, hingga standar mutu produk pertanian. Sebuah organisasi advokasi yang ingin mengubah kebijakan subsidi pupuk, misalnya, harus menjadikan Kementan sebagai target utama sekaligus mitra dialog. Namun, penting untuk diingat bahwa di dalam Kementan sendiri terdapat berbagai direktorat jenderal atau seperti prasarana dan juga sarana pertanian, tanaman pangan, atau hortikultura, yang memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda, sehingga strategi advokasi harus lebih terukur lagi. Kementerian Perdagangan atau Kemendak
pasar adalah penentu utama kesejahteraan petani. Kemendak mengatur lalu lintas perdagangan yang meliputi kebijakan impor misalnya untuk bawang putih, kedelai atau gula, ekspor misalnya CPO, karet, dan stabilitas harga komoditas. Kebijakan buka tutup keran impor yang diambil Kemendak seringkali menjadi momok atau harapan bagi petani dan juga pelaku usaha. Sebuah kampanye untuk melindungi petani lokal dari banjir produk impor akan sangat membutuhkan advokasi yang kuat dan data yang kredibel untuk meyakinkan Kemendak. Kementerian Keuangan atau Kemenku, uang adalah bahasa kekuasaan. Kemenku memegang kendali atas anggaran negara atau APBN dan kebijakan fiskal yang langsung menyentuh sektor agribisnis. Mereka menentukan besaran subsidi pupuk, pajak penghasilan atau PPh untuk petani, bea keluar atau BK untuk komoditas ekspor, dan insentif pajak bagi industri pengolahan. Sebuah koalisi advokasi yang memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk pertanian organik dan juga penelitian pertanian harus menyusun argumen yang kuat secara ekonomi yang dapat dijual di Kemenko. Untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Kemenengah atau Kemenkop UKM, mayoritas petani Indonesia adalah pelaku usaha mikro atau kecil. Kemenkop UKM memiliki peran dalam memberdayakan petani melalui program koperasi, akses pembiayaan atau KUR, dan pelatihan manajemen usaha. Meskipun tidak sebesar Kementan, dukungan dari Kemenkop atau UKM sangat penting untuk advokasi yang menyasar penguatan kelembagaan pertanian. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bampenas, inilah arsitek pembangunan. Bampenas merumuskan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dan rencana kerja pemerintah atau RKP, dan menjadi payung bagi semua kebijakan kementerian. Pemerintah daerah atau Pemda, kebijakan nasional adalah payung, namun implementasi berada di tangan Pemda. Gubernur, bupati, dan juga wali kota memiliki otonomi yang luas dalam mengelola sumber daya daerah, menentukan komoditas unggulan, dan memberikan izin usaha. Seorang bupati misalnya bisa menjadi pahlawan bagi petani jagung di daerahnya dengan menyediakan mesin pertanian, atau sebaliknya menjadi hambatan jika mengeluarkan izin perkebunan sawit di lahan dan lokal yang memahami bahwa dinamika politik di setiap daerah sangat berbeda. Yang kedua, ada asosiasi dan organisasi. Organisasi adalah corong bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu di sektor agribisnis. Mereka mengumpulkan suara, melakukan lobby terorganisir, dan seringkali memiliki data serta analisis yang lebih tajam daripada individu. Asosiasi komoditas ini adalah kartel legal yang berpengaruh. Contohnya GAPKI atau yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia adalah raksasa yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun termasuk pemerintah. Maka memiliki kekuatan ekonomi, jaringan internasional, dan juga kemampuan lobby yang sangat tinggi. Begitu pula dengan APTINDO, Asosiasi Petani Tebu Indonesia, atau PPGI, Perkumpulan Perbenihan Indonesia. Mereka akan dengan keras memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan komoditas mereka. Sebuah koalisi advokasi yang berseberangan dengan kepentingan asosiasi kuat ini harus bersiap menghadapi perlawanan yang sengit. Organisasi petani berbeda dengan asosiasi pengusaha. Organisasi petani seringkali lebih tersebar dan memiliki sumber daya yang lebih terbatas. KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan adalah salah satu yang paling dikenal secara nasional. Mereka menjadi jembatan antara petani dan juga pemerintah. Advokasi yang berhasil seringkali membutuhkan mobilisasi massa melalui organisasi seperti ini, meskipun pengaruh mereka tidak sedahsyat asosiasi pengusaha besar. Koperasi pertanian. Koperasi pertanian adalah manifestasi dari ekonomi kerakyatan. Koperasi yang kuat menjadi negara kecil bagi petani, menyediakan input, modal, dan juga pasar. Namun, banyak koperasi yang lemah dan hanya menjadi proyek pemerintah. Dalam advokasi,
Penguatan koperasi sering menjadi tujuan itu sendiri, sekaligus alat untuk menciptakan daya tawar kolektif. Asosiasi Industri Pengolahan, mereka adalah pembeli utama hasil pertanian atau GIMNI, Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia, atau asosiasi tekstil misalnya, memiliki pengaruh besar dan menentukan standar mutu dan juga harga bahan baku. Mereka bisa menjadi sekutu bagi petani jika menginginkan pasokan yang stabil, berkualitas, atau menjadi lawan jika mereka mendorong kebijakan impor yang murah. Yang ketiga ada media massa, menentu narasi dan opini publik. Di era informasi, media adalah medan perang utama untuk membentuk persepsi. Advokasi tanpa didukung media ibarat berteriak di tengah padang pasir. Media cetak dan elektronik, yaitu televisi dan juga radio, meskipun jangkauannya kini tertantang oleh media daring, kepercayaan publik terhadap media arus utama masih tinggi. Pemberitaan di stasiun TV nasional atau surat kabar dengan cepat mengangkat isu agribisnis ke permukaan dan memaksa pembuatan kebijakan bereaksi. Sebuah liputan investigasi tentang mafia pupuk atau praktik perbudakan di perkebunan kelapa sawit menjadi game changer. Media daring dan sosial. Kecepatan adalah kekuatan utamanya. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan aktivis dan organisasi untuk menyebarkan narasi mereka secara langsung tanpa filter dari media tradisional. Kampanye petisi online, video viral tentang keluhan petani, atau infografis yang membandingkan harga pangan di berbagai negara ini bisa menjadi alat advokasi yang sangat efektif. Namun, medan ini jadi rawan hoaks dan serangan balik dari pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada akademis dan juga lembaga penelitian. Data adalah amunisi dalam advokasi. Akademis dan peneliti berperan menyediakan amunisi tersebut. Dengan penelitian yang independen dan kredibel, peran mereka adalah untuk mendebat kebijakan publik dengan argumen berbasis bukti, bukan sekedar emosi atau kepentingan. Yang kelima ada organisasi non-pemerintah. NGO seringkali menjadi inisiator awal dari sebuah gerakan advokasi, terutama untuk isu-isu yang diabaikan oleh negara atau pasar. NGO lingkungan, mereka adalah polisi moral yang mengawal dampak lingkungan dari agribisnis, terutama deforestasi dan perubahan iklim. Mereka seringkali menggunakan strategi kampanye publik yang berani dan bermuatan konflik untuk menekan korporasi. NGO kesejahteraan petani, mereka adalah di garis depan dalam memperjuangkan hak petani seperti akses lahan, ganti rugi, dan juga harga yang adil. Mereka merorganisir petani, memberikan pendampingan hukum, dan juga melakukan direct action. NGO konsumen, mereka memastikan produk pertanian yang sampai ke konsumen aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan memiliki label yang jelas. Mereka bisa menjadi sekutu dalam advokasi untuk pertanian organik atau penolakan terhadap penggunaan pestisida berbahaya. Yang keenam ada perusahaan besar, itu swasta atau BUMN. Aktor ini adalah pemilik modal yang sesungguhnya. Keputusan bisnis mereka secara langsung menentukan nasib jutaan petani dan juga pasokan pangan nasional. Perusahaan input yaitu Bayer, Syngenta atau BASF, BUMN seperti Pupuk Indonesia. Mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan jenis dan harga sarana produksi atau saprodi. Mereka seringkali menjadi sponsor program pemerintah sekaligus memiliki kepentingan untuk menjual produk mereka sebanyak-banyaknya. Sebuah kebijakan pengurangan subsidi pupuk akan mereka tolak mati-matian. Perusahaan pengolahan atau retail, perusahaan seperti Indofood, Sinarmas atau Wilmar adalah
raksasa yang menguasai rantai pasok dari pengolahan hingga distribusi. Indofood dengan mie instannya misalnya merupakan penentu utama harga gandum dan tepung terigu di dalam negeri. Sementara itu, Indomaret dan juga Alfamart sebagai jaringan retail modern menentukan akses pasar bagi produk petani kecil. Mereka adalah pembeli yang sangat kuat. BUMN pangan atau ID Food Bulog memiliki mandat untuk menjadi stabilitas harga pangan pokok atau beras. Kebijakan mereka untuk menyerap gabah saat panen atau harga pembelian pemerintah atau HPP atau melakukan operasi pasar yang sangat krusial. ID Food atau holding BUMN pangan berusaha mengintegrasikan rantai pasok. Advokasi yang berhasil seringkali membutuhkan tekanan publik agar BUMN menjalankan fungsi pelayanan publiknya, bukan hanya mencari profit. Selanjutnya ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Strategi interaksi yang cerdas. Setelah kita berhasil mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor di panggung agribisnis, tugas selanjutnya adalah memahami karakter dan kekuatan masing-masing aktor tersebut. Tanpa analisis ini, kita seperti berperang di medan yang gelap gulita. Kita tidak akan tahu siapa yang harus kita ajak bicara baik-baik, siapa yang perlu kita tekan, dan siapa yang bisa kita abaikan. Dua konsep utama dalam analisis ini yaitu kepentingan atau interest atau stake, dan pengaruh influence atau power. Yang pertama, memahami dimensi kepentingan atau interest. Kepentingan adalah apa yang diinginkan atau dikhawatirkan oleh seorang stakeholder dari isu yang kita advokasikan. Ini adalah kebutuhan dan ketakutan mereka. Kepentingan ini bisa beragam jelasnya. Yang pertama ada kepentingan ekonomi. Ini adalah yang paling umum, seperti petani menginginkan harga jual tinggi, perusahaan retail menginginkan pasokan murah dan stabil, dan Kemenku menginginkan anggaran yang efisien. Contohnya, petani jagung akan sangat berkepentingan dengan kebijakan impor jagung. Jika impor dibuka, harga jagung lokal turun dan kepentingan ekonominya terancam. Sebaliknya, peternak ayam atau konsumen jagung justru berkepentingan agar impor jagung dibuka agar pakan lebih murah. Yang kedua ada kepentingan politik. Ini berkaitan dengan kekuasaan, legitimasi, dan basis masa depan. Seorang bupati di daerah agraris akan sangat berkepentingan untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang bapak pembangunan bagi petani, agar itu bisa menjadi modal untuk terpilih kembali. Sebuah kementerian sangat berkepentingan untuk mempertahankan program unggulan yang menjadi citra menterinya meskipun program tersebut tidak efektif. Yang ketiga ada kepentingan sosial. Ini terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, dan juga kesejahteraan masyarakat. Organisasi petani dan NGO kesejahteraan akan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap isu perampasan lahan, land grabbing, dan perlindungan hak-hak petani gurem. Yang kelima ada kepentingan lingkungan. Ini terkait dengan pelestarian alam. NGO lingkungan dan KLHK memiliki kepentingan utama untuk mencegah pembakaran hutan dan memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada memahami dimensi pengaruh, influence atau power. Pengaruh adalah kapasitas seorang stakeholder untuk secara efektif mempengaruhi hasil dari sebuah isu atau proses pengambilan keputusan. Sumber pengaruh ini sangat beragam. Yang pertama ada pengaruh formal. Ini adalah pengaruh yang datang dari posisi jabatan. Contohnya Menteri Pertanian memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan menteri atau permentan. Gubernur memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin perkebunan. Yang kedua ada pengaruh ekonomi atau kekuatan modal. Ini adalah pengaruh dari kepemilikan sumber daya, finansial, dan aset. Perusahaan besar seperti Wilmar dapat membeli akses ke pembuat kebijakan atau mengancam akan memindahkan investasinya jika kebijakan yang diinginkannya tidak terpenuhi. Yang ketiga ada pengaruh jaringan dan hubungan. Ini adalah akses ke orang-orang penting. Seorang tokoh masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan presiden
atau seorang akademis yang menjadi guru dari para menteri memiliki pengaruh yang besar meskipun tidak memiliki posisi formal. Yang ketiga, pengaruh informasi dan juga pengetahuan. Ini adalah kekuatan untuk mendefinisikan sebuah masalah. Para peneliti dan pakar memiliki pengaruh ini. Jika mereka mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah kebijakan berbahaya, hal itu akan mempengaruhi opini publik dan juga pembuat kebijakan. Selanjutnya ada pengaruh publik dan mobilisasi massa. Ini adalah kemampuan untuk menggerakkan opini publik atau melakukan aksi massal. Ini adalah kekuatan utama dari NGO dan organisasi petani. Mereka bisa mengandalkan demonstrasi besar-besaran yang memaksa pemerintah untuk duduk bersama dan merundingkan tuntutan. Selanjutnya ada matriks pemetaan stakeholder atau alat bantu praktis. Setelah memahami dua dimensi tersebut, kita bisa menggabungkan dalam sebuah matriks pemetaan stakeholder 2x2. Matriks ini membantu kita mengklasifikasikan stakeholder dan menentukan strategi pendekatan yang paling tepat. Semakin strategi dan risiko tinggi sebuah isu, semakin penting untuk membuat matriks ini secara detail. Contoh dalam agribisnis, dalam isu tata kelola sawit berkelanjutan atau GAPKI adalah pemain kunci. Mereka sangat berkepentingan dengan regulasi apapun tentang sawit dan memiliki pengaruh ekonomi serta lobby yang sangat besar. Contoh lain adalah Menteri Pertanian untuk isu subsidi pupuk atau Bulog untuk isu harga beras. Strategi kelola dengan erat. Ini adalah stakeholder yang harus menjadi mitra utama, baik seperti target advokasi atau berbagai sekutu. Hubungan harus dibangun secara intensif, transparan, dan juga saling menguntungkan. Kita perlu menyediakan data, melakukan lobby tingkat tinggi, dan seringkali mengakomodasi sebagian kepentingan besar untuk mencapai tujuan bersama. Baik, yang selanjutnya ada strategi membangun koalisi advokasi, menyatukan kekuatan yang tersebar. Setelah kita memiliki peta yang jelas tentang siapa stakeholder dan di mana posisi mereka, langkah logis berikutnya adalah bertanya, siapa yang kita ajak bekerja sama? Advokasi modern jarang dimenangkan oleh seorang pahlawan tunggal. Dia dimenangkan oleh koalisi, sebuah aliansi strategi antara berbagai pihak yang meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bersatu pada satu titik jemu, yaitu tujuan advokasi yang sama. Mengapa koalisasi itu begitu penting? Pertama, ia menggabungkan sumber daya. Sebuah LSM lingkungan mungkin memiliki data ilmiah yang baik, tapi tidak memiliki akses ke media massa. Sebaliknya, asosiasi petani mungkin memiliki massa, tetapi tidak memiliki keahlian hukum. Dengan berkoalisi, mereka saling melengkapi. Kedua, koalisi menciptakan legitimasi yang lebih luas. Ketika sebuah tuntutan tidak hanya disuarakan oleh kelompok aktivis radikal, tetapi juga oleh akademis keterbukaan sosial, pengusaha yang moderat, dan tokoh agama, maka tuntutan tersebut menjadi lebih sulit untuk diabaikan oleh pemerintah. Ketiga, koalisi memperluas jangkauan pengaruh. Setiap anggota koalisi membawa serta jaringan relasi konstituen dan basis massa mereka sendiri. Ini menciptakan efek bola salju yang membuat pesan advokasi menyebar lebih cepat dan juga lebih luas. Namun, membangun koalisi bukanlah pekerjaan mudah. Ia penuh dengan jebakan dan membutuhkan seni diplomasi tingkat tinggi. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membangun koalisi yang efektif dan juga tahan banting. Yang pertama ada menentukan tujuan bersama. Ini adalah fondasi yang paling krusial. Sebuah koalisi tidak akan bertahan lama jika anggotanya hanya memiliki kesamaan pada level yang sangat abstrak. Disinilah kita dipertemukan membedakan antara tujuan bersama dan kepentingan masing-masing.
kepentingan masing-masing. Ini adalah motivasi unik yang dibawa oleh setiap organisasi ke dalam koalisi. Misalnya sebuah NGO lingkungan bergabung karena ingin melindungi hutan, sebuah koperasi petani bergabung karena ingin mendapatkan akses pasar yang lebih baik, dan juga sebuah perusahaan retail bergabung karena ingin meningkatkan citra ramah lingkungannya. Tujuan bersama ini adalah payung besar yang mampu menaungi sebuah kepentingan berbeda tersebut. Tujuan bersama harus spesifik, terukur, dan juga dapat dicapai. Contohnya, bukan hanya mendorong pertanian berkelanjutan, tetapi mendorong DPR pemerintah untuk mengesahkan RUU Perlindungan Lahan Pertanian dengan Berkelanjutan atau PLP 2B dalam waktu 12 bulan ke depan. Tujuan yang spesifik ini menjadi jembatan emas yang menyatukan NGO lingkungan, petani, dan juga bahkan perusahaan. Proses yang menentukan tujuan bersama ini biasanya dilakukan melalui serangkaian pertemuan awal yang intensif. Semua calon anggota harus jujur tentang apa yang mereka dapatkan dan apabila yang bisa mereka korbankan. Jika perbedaan kepentingan terlalu tajam dan tidak ada titik temu yang lebih kuat, lebih baik tidak memaksakan diri untuk membentuk koalisi karena akan menjadi bumerang di kemudian hari. Yang kedua, ada memetakan potensi anggota koalisi. Setelah tujuan bersama ditetapkan, kita harus menyortir siapa saja yang akan diajak bergabung. Bergabung dengan koalisi bukanlah sekedar menandatangani pernyataan dukungan. Ini adalah komitmen penuh yang membutuhkan kontribusi. Oleh karena itu, harus melakukan dualisme terhadap calon anggota. Pertanyaan kuncinya adalah keselaraan kepentingan, sumber daya yang relevan, kredibilitas atau reputasi. Apakah organisasi ini memiliki reputasi yang baik di mata publik? Mengajak kelompok yang dikenal radikal yang sering melakukan tindakan anarkis bisa merusak citra koalisi yang membuat pemerintah enggan berdialog. Sebaliknya, mengajak organisasi yang sangat kredibel seperti lembaga survei ternama atau universitas negeri yang akan meningkatkan bobot koalisi. Ketiga, ada membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah urat nadi koalisi. Tanpa komunikasi yang lancar, koalisi akan cepat kacau, penuh kecurigaan, dan juga akhirnya bubar. Ada dua level komunikasi yang harus dibangun. Yang pertama, ada komunikasi internal. Ini adalah komunikasi antar anggota koalisi. Penting untuk menciptakan saluran komunitas yang eksklusif dan aman. Misalnya melalui grup WhatsApp transkripsi, milis, atau aplikasi komunitas khusus. Buatlah jadwal rutin atau mingguan atau 2 mingguan untuk berbagi informasi terbaru, melaporkan kemajuan tugas, dan juga membuat keputusan bersama. Selain itu, sangat penting untuk membangun mekanisme resolusi konflik dalam koalisi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik dan berubah menjadi permusuhan. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Ini adalah pesan yang disampaikan koalisi di depan publik, media, dan juga pembuat kebijakan. Poin terpenting di sini adalah kesatuan pesan. Koalisi harus memiliki naskah utama yang disepakati bersama. Jika seorang anggota koalisi memberikan pertanyaan ke media untuk yang bertentangan dengan anggota lainnya, hal itu akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh lawan untuk melemahkan koalisi. Oleh karena itu, biasanya koalisi akan menunjukkan seorang atau juru bicara resmi yang bertugas menyampaikan pesan resmi kepada publik. Yang keempat, ada menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Koalisi yang efektif adalah koalisi yang tidak ada anggota menganggur dan tidak ada anggota yang overworked.
Pembagian kerja harus didasarkan pada kompetisi dan sumber daya masing-masing. Dalam sebuah koalisi advokasi, secara umum tugas dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, tim riset dan juga advokasi kebijakan, bertugas menyusun dan menganalisis draft kebijakan dan melakukan riset ke lapangan. Biasanya diisi oleh akademis, peneliti LSM atau konsultan. Yang kedua, ada tim kampanye dan mobilisasi massa, bertugas mengorganisir aksi-aksi publik seperti demonstrasi, petisi, atau kampanye door to door. Door to door ini adalah ranah organisasi petani dan LSM akar rumput. Tim media dan komunitas publik, bertugas menulis siaran pers, membuat konten media sosial, menjalin hubungan dengan wartawan, dan mengelola krisis reputasi. Yang keempat, yang selanjutnya ada tim advokasi, legislasi, dan juga lobby, bertugas melakukan lobby di balik layar dengan anggota DPR, pejabat kementerian, dan juga staf ahli. Mereka adalah diplomat koalisi. Yang selanjutnya ada tim penggalangan dana. Jika koalisi membutuhkan dana operasional, tim ini bertugas mencari donatur atau sponsor. Dengan pembagian yang jelas, setiap anggota merasa dihargai dengan kontribusinya dan koordinasi pun menjadi lebih mudah. Yang kelima, ada mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Koalisi bukanlah organisasi yang longgar, ia membutuhkan struktur dan tata kelola. Meskipun bersifat sederhana, struktur ini mencakup sistem pengambilan keputusan, apakah sistem yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau voting dengan suara terbanyak. Untuk isu-isu strategis seperti bergabung dengan koalisi lain atau mengubah tujuan advokasi, sebaiknya diambil melalui mufakat atau suara mayoritas yang jelas dari keseluruhan anggota. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Jika koalisi mengumpulkan dana bersama, harus ada mekanisme akuntabilitas yang transparan. Siapa yang memegang rekening, bagaimana prosedur pencairan dana, siapa yang melakukan audit, dan juga keuangan yang tidak transparan adalah pemicu utama pemecahan koalisi. Selanjutnya ada keanggotaan. Apakah keanggotaan bersifat terbuka atau apakah mekanisme untuk mengeluarkan anggota yang melanggar kesepakatan? Dan juga ada aturan main yang perlu dibuat di awal dan juga disepakati bersama. Yang keenam, ada membangun kepercayaan dan hubungan baik. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dan paling sulit dibangun. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dalam satu kali rapat. Ini adalah hasil dari interaksi yang berulang, transparansi, dan juga konsistensi. Beberapa cara untuk membangun kepercayaan yaitu ada pertemuan informal, saling mendukung di luar isu inti, transparansi informasi. Yang ketujuh, ada memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, sinergi dalam aksi. Ini adalah implementasi praktis dari pembagian peran. Sebuah koalisi yang cerdas dan melakukan puncak silat di banyak medan dan secara bersamaan untuk memberikan tekanan maksimal kepada target advokasi. Contohnya saat ada sidang di DPR, tim advokasi regulasi berada di gedung DPR melakukan lobby ke praksi-praksi. Sementara itu tim kampanye dan mobilisasi massa mengadakan aksi damai di luar gedung DPR. Tim media menyiarkan secara langsung aksi dan pernyataan dari dalam gedung, menciptakan narasi bahwa rakyat mengawasi jalannya sidang. Ini adalah pukulan berganda yang sangat efektif. Yang ke-8 ada fleksibilitas dan juga adaptasi, kemampuan bertahan di tengah badai. Dunia advokasi adalah dunia yang dinamis. Situasi politik bisa berubah dalam semalam. Sekutu bisa tiba-tiba berbalik menjadi lawan, musuh bisa tiba-tiba membuka peluang dialog. Koalisi yang kaku, yang mati-matian mempertahankan strategi lama meskipun situasi sudah berubah. Dalam koalisi yang akan cepat mati. Oleh karena itu, koalisi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pivot. Jika tuntunan maksimal tidak mungkin tercapai, apakah koalisi bersedia berkompromi untuk mencapai kemenangan parsial? Jika target advokasi berubah jadi eksekutif ke legislatif, apakah koalisi mengalihkan sumber daya dengan cepat?
Yang kesembilan ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Pada akhirnya, kemenangan advokasi sangat ditentukan oleh dukungan publik. Tidak ada kebijakan yang bisa bertahan jika publik yang menentangnya secara masif. Disinilah peran narasi sangat penting. Koalisi harus menceritakan sebuah cerita besar yang mudah dipahami, menyentuh emosi, dan juga menggerakkan orang untuk bertindak. Pesan yang sederhana, kami menuntun perbaikan tata kelola rantai pasok, melainkan harga cabai mahal dengan tengkulak. Dukung petani langsung. Visual yang kuat, gunakan gambar atau video pendek dan infografis yang menarik. Video petani menangis karena panennya busuk akan lebih viral daripada laporan riset setebal 100 halaman. Selanjutnya ada analisis SWOT, stakeholder mengintip ke dalam kepala. Selain matriks pengaruh kepentingan, alat lain yang berguna memprediksi perilaku stakeholder adalah analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Analisis ini biasanya digunakan untuk organisasi, tapi kita bisa menggunakannya untuk menganalisis posisi seorang stakeholder terhadap isu advokasi kita. Pertama ada kekuatan atau strengths, yaitu ambisi mereka. Apa yang membuat stakeholder ini kuat? Kekuatan ini adalah aset yang akan mereka gunakan untuk mendukung dan menyerang kita. Contoh utama Menteri Perdagangan. Kekuatan adalah kewenangan formal untuk mengeluarkan kebijakan impor, akses ke data perdagangan yang akurat, jaringan dengan pelaku usaha terbesar. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Contohnya, kelemahannya seringkali adalah kurangnya data lapangan yang akurat, banyak birokratis yang lambat, dan juga seringkali kurang mendengar aspirasi petani kecil. Strategi dari kita bisa mengekspos kelemahan di publik. Program kartu tani gagal karena data penerima manfaat tidak terpenuhi, tidak diperbaharui. Tekanan publik ini akan memaksa Kementan untuk memperbaiki diri dan lebih terbuka menerima masukan dari koalisi kita. Ketiga ada peluang, opportunities, yaitu contoh untuk perusahaan retail. Jika kita mengadvokasikan program, misalnya petani masuk pasar modern, kita menunjukkan peluang bagi retail untuk mendapatkan pasokan sayuran segar yang berkualitas dan kontinu langsung dari petani binaan, sekaligus meningkatkan citra perusahaan sebagai pendukung UKM lokal. Yang keempat ada ancaman, ketakutan yang biasa kita eksploitasi. Contohnya untuk pejabat daerah, seorang bupati akan sangat takut jika ada demo besar-besaran petani di depan kantornya yang disiarkan di televisi nasional. Oleh karena itu bisa merusak citranya dan juga mempengaruhi elektabilitasnya di pilkada mendatang. Dengan menggabungkan matriks kepentingan, pengaruh, dan analisis SWOT, kita dapat merancang strategi interaksi yang sangat spesifik untuk setiap stakeholder. Materi ini membawa kita untuk perjalanan panjang melalui dari identifikasi aktor, analisis kekuatan, hingga strategi pembangunan analisis. Untuk studi kasus, teknik, dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Advokasi dalam agribisnis telah mengalami transformasi dan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Jika advokasi lebih sering diidentifikasi dengan demonstrasi jalanan, aksi protes massal, dan juga konfrontasi fisik, maka kini pendekatan telah bergeser menuju strategi yang lebih terukur, berbasis data, dan juga melibatkan jalur-jalur kelembagaan formal. Perubahan ini bukan berarti perjuangan menjadi lebih lunak, melainkan menjadi lebih cerdas dan juga berlapis.
Pergeseran ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ruang demokrasi yang terbuka membesarkan akses bagi kelompok petani dan juga aktivis untuk masuk ke dalam forum-forum kebijakan resmi seperti rapat dengan pendapat DPR atau audiens dengan kementerian. Kedua, perkembangan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data dan juga penyebaran di lapangan secara real time yang merubah argumen advokasi dari sekedar tuntutan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Yang ketiga, semakin kompleks permasalahan agribisnis yang melibatkan isu perdagangan internasional, perubahan iklim, rantai pasok global, dan juga hak asasi manusia menuntut pendekatan lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jenis aksi. Baik, untuk studi kasus advokasi organisasi petani terhadap kebijakan impor beras tahun 2024. Kebijakan impor beras adalah salah satu isu paling sensitif dan kontroversial dalam kebijakan pangan Indonesia. Di satu sisi, impor diperlukan untuk menutup celah produksi dalam negeri dan juga menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Di sisi lain juga, impor yang dilakukan tanpa koordinasi yang matang dengan musim panen domestik dapat menyebabkan jatuhnya harga gabah di tingkat petani yang pada akhirnya merugikan produsen pangan nasional. Pada tahun 2024, pemerintah kembali mengambil kebijakan impor beras di tengah musim panen raya. Keputusan ini memicu respon dari organisasi petani yang menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan siklus produksi petani dan potensi menekankan harga gabah hingga di bawah biaya produksi. Namun, berbeda dengan respon di masa lalu yang cenderung emosional dan konfrontatif. Organisasi petani kali ini menggunakan pendekatan advokasi modern yang lebih terstruktur. Analisis teknik advokasi modernnya itu ada yang pertama, penyusunan argumen berbasis data. Langkah pertama yang dilakukan organisasi petani adalah membangun argumen yang tidak sekadar kami menolak impor, tetapi kebijakan impor ini tidak tepat karena data produksi dan stok menunjukkan hal-hal berikut. Organisasi petani menghimpun data dari berbagai sumber. Data produksi dari BPS yang menunjukkan perkiraan surplus di beberapa sentra produksi. Data stok beras bulog yang masih tersedia di gudang-gudang, data harga gabah di tingkat petani yang mulai menunjukkan penurunan akibat masuknya beras impor, analisis biaya produksi yang menunjukkan bahwa harga gabah saat ini berada di bawah titik impas bagi petani. Data-data ini kemudian disusun dalam bentuk kertas kebijakan yang mudah dipahami dan dapat disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah pergeseran penting dari sekedar protes menjadi rekomendasi kebijakan alternatif. Yang kedua, ada penggunaan kanal komunikasi publik yang terukur. Alih-alih hanya mengandalkan spanduk dan pamer di jalanan, organisasi petani memanfaatkan berbagai kanal komunikasi publik untuk menyebarluaskan argumen mereka. Yang pertama, ada media massa harus utama memberikan pernyataan resmi dan wawancara didukung data kepada media nasional. Yang kedua, ada media sosial menyebar infografis yang membandingkan harga beras impor dengan harga gabah petani serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Yang ketiga, ada situs web dan publikasi daring, mempublikasikan analisis lengkap yang dapat diakses oleh publik dan pembuat kebijakan. Yang ketiga, ada jejaring organisasi tani dan koalisi. Organisasi petani tidak bergerak sendiri. Mereka membangun koalisi dengan berbagai organisasi lain. Yang pertama, LSM yang fokus pada ketahanan pangan. Yang kedua, akademisi dan peneliti dari universitas. Yang ketiga, organisasi konsumen yang peduli pada harga pangannya stabil. Yang keempat, ada organisasi petani di daerah-daerah serta daerah sentra produksi.
Koalisi ini memungkinkan penguatan suara kolektif dan pembagian peran yang lebih efektif. Ada yang fokus pada lobi kebijakan di DPR dan juga kementerian, ada yang fokus pada kampanye publik, dan juga ada yang fokus pada pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya ada hasil dan pembelajaran. Meskipun kebijakan impor akhirnya tetap dijalankan, pendekatan berbasis data yang digunakan organisasi petani berhasil. Yang pertama, memunculkan isu ini ke permukaan diskusi publik dan juga media, memaksa pemerintah untuk memberikan justifikasi yang lebih transparan dan kebijakan impornya. Mendapatkan perhatian dari DPR yang kemudian menggelar rapat dengan pendapat dengan organisasi petani, membangun kesadaran publik tentang pentingnya melindungi petani dalam negeri. Selanjutnya juga ada contoh kasus revitalisasi kelembagaan agribisnis kopi di Kepahyang, Bengkulu. Terbelakangnya itu potensi besar dan juga kelembagaan lemah. Kabupaten Kepahyang di Bengkulu dikenal sebagai salah satu sentra produksi kopi berkualitas. Namun, selama bertahun-tahun, petani kopi di daerah ini menghadapi masalah klasik. Harga jual yang tidak menentu, posisi tawar yang lemah terhadap pembeli, dan juga akses terbatas terhadap pasar yang lebih menguntungkan. Akar masalahnya seringkali bukan pada kualitas kopi, tetapi pada kelembagaan petani yang lemah. Kelompok tani di Kepahyang seperti kelompok tani hutan atau KTH, setia kawan di desa Air Selimang mengelola lahan kopi secara turun-temurun dengan sistem agroforestry. Mereka telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan berdasarkan keputusan Bupati Kepahyang nomor 470 tahun 2009 yang memberikan pengakuan legal atas lahan kelola mereka seluas 29 hektar dengan 22 kepala keluarga sebagai anggota. Namun, tantangan muncul ketika pohon kopi yang mulai menua. Sebagian besar tanaman kopi berusia 15-30 tahun melampaui masa produktivitas optimalnya yang hanya 5-20 tahun. Akibatnya produktivitas menurun drastis hingga hanya 300-500 gram per pohon. Ini adalah masalah teknis sekaligus kelembagaan. Bagaimana kelompok tani yang lemah secara manajemen dapat melakukan peremajaan dan peningkatan produktivitas secara kolektif? Nah, untuk analisis teknologi advokasi modernnya sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan kapasitas kelembagaan sebagai strategi advokasi. Yang pertama dilakukan pelatihan manajemen kelompok tani, mencakup administrasi, pengelolaan keuangan, dan juga tata kelola kelompok. Yang selanjutnya ada pelatihan teknis budidaya kopi, mulai dari pembibitan, penanaman, pemanenan, hingga pengelolaan pasca panen. Yang selanjutnya ada penyusunan rencana program kelompok, yaitu meliputi perencanaan produksi, pengolahan, dan juga distribusi. Penguatan kapasitas ini adalah advokasi dalam arti yang lebih luas, membangun posisi tawar petani dari dalam sehingga mereka tidak lagi menjadi penerima harga pasif, tetapi pelaku aktif yang bisa bernegosiasi. Selanjutnya ada pendekatan agroforestry berkelanjutan sebagai narasi advokasi. KTH Setia Kawan tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas kopi, tetapi juga mempertahankan sistem agroforestry yang telah terbukti menjaga fungsi ekologis lahan. Praktik ini menjadi narasi advokasi yang kuat. Mereka tidak hanya menuntun bantuan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga lingkungan yang berkontribusi pada konservasi hutan. Dengan narasi ini, kelompok tani bisa membangun aliansi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang peduli pada konservasi, LSM Lingkungan yang bisa membantu pendampingan, perusahaan yang mencari kopi dengan sertifikasi ramah lingkungan. Yang ketiga ada regulasi sebagai sasaran advokasi jangka panjang. Para petani kopi di Kepahyang juga mulai mendorong perubahan regulasi yang lebih berpihak. Hal ini terlihat
dari pernyataan Bupati Lebong yang hadir dalam peresmian pusat usaha dan juga pendidikan di Kepahyang, di mana ia menyatakan, kami sedang menyusun regulasi agar petani kopi bisa sejahtera dan harga kopi bisa stabil. Kita harus memastikan bahwa kopi kita yang unggul dan berkualitas ini bisa membawa kemakmuran bagi petani dan daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa advokasi petani kopi telah mencapai level kebijakan daerah. Isu yang awalnya hanya masalah teknis dan tingkat kelompok tani, kini menjadi agenda pembangunan daerah yang melibatkan kepala daerah. Selanjutnya hasil dan pembelajaran. Yang pertama ada penguat kelembagaan. Memungkinkan kelompok tani untuk mengakses program bantuan pemerintah, pendampingan dari LSM, pendekatan agroforestry, memberikan nilai tambah pada narasi advokasi petani, kolaborasi lintas daerah, menunjukkan pentingnya jejaring antar wilayah. Selanjutnya ada juga studi kasus advokasi kebutuhan irigasi petani di Pugar, Jember. Masalah dasar yang sering terabaikan. Di Desa Pugar Kulon dan Pugar Wetan, Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember, petani menghadapi masalah yang tampak sederhana namun sangat fundamental. Pasokan air irigasi yang tidak lancar. Ketika air tidak mencukupi, seluruh siklus produksi pertanian termangu mulai dari persiapan lahan hingga masa panen. Irigasi bukan sekedar infrastruktur teknis, tapi juga urat nadi keberlangsungan hidup petani. Namun, perjuangan perbaikan irigasi bukanlah hal yang mudah. Ini melibatkan anggaran pemerintah, koordinasi lintas dinas atau pekerjaan umum pertanian lingkungan hidup, dan seringkali konflik kepentingan antara penggunaan air di hulu dan hilir. Dalam konteks ini, advokasi menjadi alat untuk mengubah keluhan menjadi kebijakan konkret. Analisis teknik advokasi modern yang dilakukan ada forum dialog dan penyerapan aspirasi terstruktur. Di dalamnya mencakup pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan saluran irigasi, peningkatan akses jalan menuju area persawahan, dukungan pemberdayaan UMKM berbasis pertanian. Yang kedua ada penyampaian aspirasi berbasis bukti dampak ekonomi. Di dalamnya mencakup kekurangan air menyebabkan gagal panen di beberapa musim panen, biaya produksi meningkat karena harus menyewa pompa air, pendapatan petani menurun drastis yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian desa secara keseluruhan. Yang ketiga ada tindak lanjut ke proses penganggaran. Komitmen yang diperoleh dari reses tidak berhenti pada janji lisan. Denny Prasetya menyatakan bahwa akan memperjuangkan aspirasi petani Pugar agar masuk ke dalam penganggaran APBD Provinsi Jawa Timur 2026. Ini adalah langkah penting karena perjuangan nyata advokasi terjadi di meja anggaran. Tanpa alokasi anggaran yang jelas, semua aspirasi hanya akan menjadi dokumen tanpa eksekusi. Untuk hasil dan pembelajarannya itu, kasus Pugar menunjukkan bahwa advokasi modern tidak harus selalu berkonfrontasi melalui jalur reses dan juga forum dialog yang terstruktur. Petani dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pembuat kebijakan, mendapat komitmen tindak lanjut yang konkret, membangun hubungan jangka panjang dengan wakil rakyat untuk pengawasan implementasi kebijakan. Untuk teknik advokasi modern yang menonjol atau sintesis dari kelima studi kasus itu, beberapa pola teknis dan strategi advokasi modern dalam agribisnis dapat identifikasikan. Yang pertama, advokasi berbasis data dan bukti lapangan. Teknik ini menonjolkan dalam kasus advokasi impor beras dan juga kasus Pugar. Data tidak lagi sekedar pelengkap tetapi juga menjadi inti dari argumen advokasi. Kelompok
menginvestasikan sumber daya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan data yang kredibel tentang produksi, harga, biaya, dan juga dampak kebijakan. Data ini kemungkinan digunakan untuk membantah klaim pemerintah yang tidak akurat, menunjukkan dampak nyata kebijakan terhadap petani, menyusun rekomendasi kebijakan alternatif yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, advokasi berbasis data juga didorong oleh kebutuhan akan sistem data yang pertanian terpadu. Sebuah policy brief dari Badan Pusat Statistik merekomendasikan pembentukan sistem informasi pertanian nasional dan juga digitalisasi dan standarisasi data pertanian untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Yang kedua, penggunaan media dan opini publik. Media baik tradisional maupun sosial menjadi saluran utama untuk membangun dukungan publik. Kasus konflik agraria di Karo menunjukkan bagaimana media digunakan untuk memberitakan perkembangan masalah, menggalang dukungan melalui petisi daring, mengundang liputan jurnalis untuk memperluas jangkauan isu. Media sosial khususnya kemungkinan kelompok advokasi untuk menyebarkan narasi mereka secara langsung tanpa filter dari media arus utama. Ini penting untuk isu-isu memungkinkan tidak mendapat liputan luas dan media nasional. Yang ketiga, membangun koalisi dengan organisasi pendukung. Dalam kasusnya kontrak Sumut, LSM, Gemini, organisasi mahasiswa, dan juga Kabupaten Karo, lembaga legislatif. Koalisi ini memungkinkan pembagian peran. Ada yang fokus pada pendampingan masyarakat, ada yang fokus pada kampanye media, ada yang fokus pada lobi kebijakan, dan juga ada yang fokus pada jalur hukum. Yang keempat ada lobby dan dialog kebijakan formal. Alih-alih hanya mengandalkan demonstrasi, advokasi modern menggunakan forum-forum kebijakan formal seperti rapat dengan pendapat, reses anggota DPRD, audiensi dengan dinas teknis, mediasi dengan lembaga negara seperti Komnas. Forum-forum ini memberikan ruang bagi kelompok advokasi untuk menyampaikan tuntunan secara formal dan juga terstruktur, serta mendapatkan respon resmi dari pembuat kebijakan. Yang kelima ada penguatan kelembagaan petani. Kasus kopi Kepahyang menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya tentang mengubah kebijakan dari luar, tapi juga tentang membangun kapasitas internal petani agar memiliki posisi tawar yang lebih baik. Penguatan lembaga ini mencakup pelatihan manajemen kelompok tani, pelatihan teknis budidaya dan pengolahan, penyusunan rencana bisnis kelompok, dan juga pengembangan akses ke pembiayaan dan juga pasar. Ketiga, kelembagaan petani, mereka tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang bisa bernegosiasi dan juga bermitra dengan berbagai pihak. Untuk penutup, masa depan advokasi agribisnis. Studi kasus di atas menunjukkan bahwa advokasi agribisnis di Indonesia telah berevolusi dari sekedar gerakan protes menjadi gerakan strategis yang terencana, berbasis data, dan juga memanfaatkan berbagai jalur pengaruh. Ini adalah kelembagaan yang positif karena menunjukkan bahwa ruang demokrasi dan partisipasi publik semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada, yaitu kesenjangan antara kebijakan dan juga implementasi masih menjadi masalah besar. Banyak rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan dari proses advokasi tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Di tingkat lapangan, kasus Karo menunjukkan bahwa meskipun rapat dengan pendapat telah dilakukan, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya diimplementasikan. Dengan pendekatan yang tepat, advokasi dapat menjadi alat yang efektif menciptakan tata kelola agribisnis yang lebih adil, berkelanjutan, sejahtera bagi semua pemangku kepentingan, terutama petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Baik, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pendengar yang mendengarkan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya tentang materi ini.
Dan juga semoga para pendengar bisa merangkum apa yang bisa disebarluaskan untuk pengetahuan selanjutnya. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Witri Handayani Siregar. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.